Dia akan memberlakukan seperti zaman Papa Soeharto. Jadi kalau ada organisasi yang coba mengganggu persatuan dan kesatuan, jangan banyak diskusi, jangan terlalu banyak berpikir, tetapi lakukan. Karena kalau dibiarkan, satu kali lagi mereka itu semakin menggurita, dan ini akan berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, Kang Dudung masih menjadi perbincangan hangat, ya. Jangankan hari ini setelah beliau diangkat oleh presiden menjadi kasad, dulu ketika beliau jadi Pangdam Jaya itu sudah kemudian diramekan oleh publik bagaimana dia mengambil langkah yang sangat cepat dan tepat tanpa ragu. Semuanya kemudian diterjang tanpa ada benteng yang menghalangi, pokoknya dilibas semuanya. Gak ada sifatnya takut oleh gebrakan massa, gak ada beliau. Hari ini beliau ketika diangkat menjadi kasad juga banyak dinyinyiri oleh kelompok-kelompok yang tidak suka kepada Kang Dudung ini, ya. Salah satunya adalah kelompok-kelompok Novel Baswedan, Novel Baswedan, Novel Bakmumin, dan Anies Baswedan. Itu satu paket, ya, satu paket, kira-kira begitu. Nah, hari ini muncul di Kompas, dia akan memberlakukan seperti zaman Soeharto. Aduh, bagaimana ini? Menyeramkan. Menyeramkan kalau kemudian Kang Dudung ini berstatement akan diberlakukan seperti zaman Soeharto. Tapi saya pikir ketika ada sekelompok orang yang masih tidak bisa diobrolan, ya, secara baik, secara bijak, maka ketegasanlah yang kemudian harus dilakukan. Teguranlah kemudian yang harus dilakukan, ya. Dan boleh jadi untuk mengukur kekuatan TNI maupun Polri, kali-kali kelompok-kelompok yang seperti itu, kalau kata Ganjar Pranowo, kalau kita toleran kepada mereka, maka mereka semakin menggurita, ya, di dalam sektor-sektor penting di Republik ini, sektor politik, pendidikan, dan sebagainya. Maka jangan sampai toleran kepada kelompok-kelompok seperti itu. Jelas nyata fakta ketika SBY satu kali lagi merawat kelompok mereka sampai 10 tahun. Hari ini menjadi tugas pemerintahan untuk mengacak-acak kelompok mereka. Jelas kelompok-kelompok HTI dan sebagainya punya pola pikir, cara pandang yang ekstrim dan tidak layak hadir di Indonesia, ya. Berafiliasi cara berpikirnya kepada yang berbau radikal dan telolit. Begitu, saudara. Kita kemarin melihat bagaimana penangkapan Farid Ogbah, Zain An-Najah, dan satu lagi. Orang-orang HTI semua berstatement, termasuk Felix Xiao. Bahkan menganggap bahwa apakah memang akan dihadirkan Islamofobi. Fadly John pun sama, ikut kemudian bersuara, seolah mengecam Densus 88 karena menangkap ulama. Jadi nggak ada kemudian stempel radikal di orang itu, di jidatnya nggak ada. Nggak ada kemudian stempel telolit di jidatnya, nggak ada. Yang distempel oleh mereka terus ini adalah kriminalisasi ulama, kriminalisasi ulama, kriminalisasi ulama. Jelas kemudian ketika mereka selalu diberikan toleran oleh kita karena itu menyangkut daripada ideologi, maka dia akan terus memperjuangkan apa yang menjadi cara pandang dia memandang negara ini. Dan ini akan sangat berbahaya jika dibiarkan 10-20 tahun ke depan. Bagaimana anak cucu bangsa? Kemarin ketika didiamkan oleh masa SBY satu kali lagi, bagaimana dia kampanye di kampus-kampus yang besar, stasiun televisi kemudian menggambarkan, menampilkan wajah-wajah mereka dengan pede kemudian menyuarakan
harus tegaknya khilafah Islamiyah dan hancurkan sekat-sekat nasionalisme. Dan ini yang sangat tidak diharapkan oleh para pimpinan kita dahulu, dari mulai tokoh agama kita terdahulu sampai tokoh nasionalis. Mereka semua merancang Indonesia yang beragam suku, agama, dan budaya agar bisa dinaungi. Maka hadirlah Pancasila, Piagam Madinah hadir, hasil jerih payah mereka-mereka. Dan orang-orang ini secara sengaja ingin menghancurkan tatanan yang sudah dibangun lengkap untuk menaungi seluruh warga Indonesia. Maka saya kira wajar ketika Kang Dudung selalu marah-marah ketika melihat kelompok mau ekstrim kanan, mau ekstrim kiri. Satu kali lagi beliau hari ini menjadi perbincangan yang hangat ketika diangkat menjadi Kasad, akan memberlakukan masa Soeharto. Menyeramkan, tong tarik teuing Kang Dudung, aduh, aing mesin, oke, misalnya, ya kita baca ceritanya dari Kompas 1 jam ke belakang, baru masih hangat. Kasad Dudung, seperti zaman Pak Soeharto dulu, Babinsa harus tahu informasi, jarum jatuh pun harus tahu. Wah, ini baru bener nih. Kepala Staf Angkatan Darat Kasad, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman meminta seluruh prajurit peka terhadap informasi yang menyangkut perkembangan kelompok ekstrim kanan dan kiri yang menjurus melakukan tindakan radikalisme. Berdasarkan pemberitaan Kompas.id yang berjudul Kasat Jenderal TNI Dudung, saya tidak mau dibawa-bawa ke politik. Dudung mengatakan bahwa langkah antisipasi juga berlaku bagi prajurit TNI AD di level akar rumput seperti Bintara Pembina Desa, Babinsa. Saya bilang, kalau ada informasi-informasi, saya akan berlakukan seperti zaman Pak Harto dulu. Para Babinsa itu harus tahu, jarum jatuh pun dia harus tahu, ujar Dudung ya. Dudung mengatakan apabila prajurit TNI AD mendapatkan informasi mengenai pergerakan dari kelompok tersebut, sebaiknya segera berkoordinasi dengan kepolisian. Hal itu dilakukan agar bisa melakukan tindakan yang tegas. Ia mengatakan upaya ini merupakan bagian dari tujuan perintah Kasad. Wah, Kasad, kalau di Ciamis saya Kasat. Ya. Jadi kalau ada organisasi yang coba mengganggu persatuan dan kesatuan, jangan banyak diskusi, jangan terlalu banyak berpikir, tetapi lakukan. Wah, kata mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Pangkostrat tersebut. Dudung juga berkomitmen akan meningkatkan kualitas prajurit TNI AD, mulai dari segi teknik dan teknik termasuk upaya memodernisasi alat utama sistem persenjataan, alutsista, serta peningkatan cara berpikir. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme prajurit TNI AD dalam menghadapi tantangan ke depan. Dudung juga menginginkan agar prajurit TNI AD hadir di tengah masyarakat yang terdampak pandemi. Saya ingin seluruh prajurit hadir di tengah-tengah mereka yang kesulitan. Apapun itu risikonya, memang kita sudah dikontrak oleh negara. Kontrak oleh negara. Bersumpah, berjanji untuk membela tanah air tercinta Indonesia. Adapun Dudung dilantik Presiden Joko Widodo menjadi Kasad di Istana Negara pada hari Rabu. Tauslah intinya itunya. Kurang menarik kalau ke bawahnya. Itu yang paling menarik, dia akan memberlakukan seperti zaman Papa Soeharto. Memang harus secepat mungkin kalau mendapatkan ada sedikit gerakan dari mereka-mereka, mau ekstrim kanan, mau ekstrim kiri. Karena kalau dibiarkan, satu kali lagi mereka itu semakin menggurita. Dan ini akan berbahaya. Apalagi menyangkut ini soal ideologi, cara pandang. Dan ini tidak akan bisa diselesaikan 1-2 hari ke depan.
Jangkanya panjang untuk kita bisa meremukan sebuah ideologi. Harus dimulai dari sekarang. Kalau dibiarkan mereka tuh, satu kali lagi, ini mereka akan semakin semena-mena dan seenaknya. Bagaimana provokasi hari ini sudah mulai mereka lakukan untuk membakar seluruh Polres yang ada di Indonesia, melawan Densus 88, membubarkan karena mereka merasa terganggu, teman-temannya ditangkap. Boleh jadi mereka juga sebentar lagi akan ditangkap. Ya. Nah, ini yang membuat mereka itu ketakutan. Apalagi Kang Dudung menjadi kasatnya. Satu kali lagi, menjadi Pangdam Jaya juga dia sangat mengerikan. Apalagi sekarang menjadi kasat. Ya. Instruksinya edan. Nggak takut. Dia ketika menurunkan Baliko Habib Rizik, itu perintah saya katanya. Swapa. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.